Kalau begitu, ibu minta kalian semua untuk berdiri. Kita akan berdoa dulu. Menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan terlebih dahulu. Mari kita lanjut dengan menyanyikan lagu baju nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Sudah siap semuanya? Sudah. Kita menyanyi bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, kalian boleh berusaha. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Semua hadir, ibu. Semua hadir, bagus. Berarti rajin-rajin ya semuanya. Coba di sekitar kalian dicek apakah ada sampah yang masih berserakan? Tidak ada. Ya, kita harus jaga kebersihan kita agar pelajaran kita juga berjalan dengan nyaman dan juga kita bisa apa sih? Baik anak-anak, sebelumnya ada yang tahu nggak kita belajar apa nih? Tidak tahu. Nah, ibu mau bertanya, dalam ruangan ini kenapa ya bisa terang? Karena ada cahaya. Jadi sekarang kita akan belajar tema 6 energi, subtema 2 dengan bentuk energi. Nah, sekarang ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis konsep energi cahaya dan nyala. Yang kedua, melalui kegiatan bentukan tayangan video, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah, selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang sifat cahaya menggunakan kosakata baku secara tertulis dengan terampil. Selanjutnya yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan laporan tentang sifat cahaya menggunakan kosakata baku dengan tersier. Nah, jadi di sini ibu memiliki dua buah gambar. Nah, dua buah gambar ini berbeda. Siapa yang bisa atau siapa yang mau menjelaskan perbedaan dari kedua gambar ini? Katakannya. Ya, silakan. Untuk gambar yang kiri itu gambarnya gelap, Bu. Kalau yang kanan gambarnya terang. Iya, betul sekali. Kalian tepuk tangan pertanyaannya. Nah, itu punya suatu permasalahan. Siapa di sini yang suka berfoto? Saya. Ya, semuanya suka. Nah, di sini Delia ingin melakukan suatu foto bersama teman-temannya di suatu tembok dengan ruangan tertutup. Namun ternyata foto yang dihasilkan adalah gelap. Nah, sedangkan saat Delia melakukan foto di sebuah ruangan kaca seperti ini ya, hasilnya menjadi terang. Nah, mengapa sih hal itu bisa terjadi dan juga faktor apa yang mempengaruhi? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Ya, jadi kalau tidak bisa, mari kita belajar.
Baca sama-sama. Nah, adapun kita akan membahas tentang energi cahaya. Yang pertama, pembahasan pertama itu adalah menganalisis energi cahaya. Yang kedua adalah menganalisis pembentukan bayangan pada cermin dan juga lensa. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menganalisis energi cahaya. Nah, yang pertama itu ada pengertian cahaya. Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasanta dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Nah, gelombang cahaya ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Itulah sebabnya cahaya tetap dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Nah, contohnya cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta. Nah, contohnya cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta meter persegi. Ada yang tahu nggak sifat-sifat cahaya itu apa aja? Coba ya. Ibu di sini memiliki 4 buah gambar mengenai sifat-sifat cahaya. Ibu tes ya kalian. Apakah kalian tahu mengenai sifat-sifat cahaya atau belum? Ibu minta sudah ada yang menggambarkan? Sudah. Nah, siapa yang mau angkat tangan menjelaskan atau menyebutkan termasuk apa sih itu gambar itu yang dalam sifat-sifat cahayanya? Ya tahu? Ya silakan Renata. Gambar yang saya dapat yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Coba perlihatkan kepada Ibu. Ya, Ibu simpan dulu jawabannya. Ya. Yang lain. Mana? Apa? Novi? Ya, Novi dapat gambar apa? Ini tuh gambar cahaya yang dapat lulus itu. Ya. Selanjutnya cek kembali. Kurnia membawa gambar tentang sifat cahaya yang bagaimana? Cahaya mantul Ibu. Nah, selanjutnya pembiasa cahaya ya. Nah, jadi dari beberapa siswa yang sudah Ibu pantau masih ada beberapa kesalahan ya tentang sifat-sifat cahaya. Nah, jadi kita lanjut saja untuk mempelajarinya. Nah, yang pertama, cahaya merambat secara lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per second. Nah, ada yang dapat tadi cahaya merambat lurus? Saya Iya, Novi. Yang kedua, mampu menembus benang bening, mengalami pemantulan atau refleksi. Nah, saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok atau besi, cahaya tidak akan diteruskan, tetapi dipantulkan. Selanjutnya, mengalami pembiasan atau refraksi. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui yang berbeda kepadatannya. Nah, pembiasan siapa tadi yang gambar pembiasan? Ya, Savitri. Selanjutnya, cahaya dapat mengalami interferensi. Nah, cahaya dapat mengalami interferensi yang dapat digabungkan dari 2 gelombang ataupun lebih. Selanjutnya, pemantulan cahaya. Nah, ada namanya pemantulan teratur. Pada permukaan benda yang atas menjadi datar, cahaya dipantulkan membentuk suatu pola yang teratur. Nah, anak-anak bisa lihat ya yang digambar di bawah ini. Nah, yang kedua ada pemantulan baut. Nah, pemantulan baut ini terjadi apabila sinar yang sejajar jatuh pada permukaan yang kasar sehingga sinar tersebut akan dipantulkan ke segala arah.
Nah, lagi sedikit ya pembentukan bayangan pada cermin dan juga lensa. Nah, yang pertama perbedaan antara lensa dan cermin adalah dari sisi. Ada yang tahu apa itu cermin? Tidak, Bu. Sudah. Nah, simak ya bahwa yang di depan ini. Cermin adalah benda yang bisa memantulkan cahaya sebuah benda yang ada di depannya. Suatu benda dapat memantulkan cahaya jika kita dapat melihat bayangan kita atau benda lain pada permukaan benda tersebut. Siapa yang suka bercermin di rumahnya? Saya, Bu. Ya, biar cantik ya. Selanjutnya ada fungsi cermin. Nah, cermin seringkali digunakan sebagai alat bantu untuk merapikan penampilan kita dan sebagai alat bantu melihat persimpangan di suatu gang sempit. Nah, selain itu cermin juga berfungsi sebagai alat bantu melihat keadaan belakang saat membawa kendaraan. Nah, selanjutnya Nana, ada pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, cermin datar adalah cermin yang permukaannya berupa bidang datar. Cermin ini dapat membentuk bayangan yang dapat langsung kita lihat tetapi tidak dapat kita tangkap dengan layar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca yang ada di depan? Ya, silakan Renata. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yang pertama yaitu tegak, yang kedua hasil bayangan yang didapat sama seperti aslinya dengan kata lain semua ukuran baik besar, tinggi dan lebar dan adalah sama antara asli dan permukaannya. Yang terakhir yaitu maya atau tidak terbentuk. Dan Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya ada pembentukan bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Nah, sifat-sifat bayangan pada cermin apa? Yang pertama, maya, tegak, dan besar. Nah, cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Nah, sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yang pertama adalah maya, tegak, dan berbesar. Yang kedua, nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya yang terakhir, nyata, terbalik, dan sama besar. Oke. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang tadi cermin cembung. Nah, untuk dapat melukis bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, biasanya digunakan 3 sinar istimewa. Nah, sinar istimewa adalah sinar datang dan lintasannya mudah didambakan tanpa harus mengukur sudut datang dan sudut tenggelamnya. Selanjutnya, ada pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan di belakang. Nah, pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, sinar-sinar istimewa itu ada dari anak. Sinar yang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan lagi. Nah, di sini bisa lihat gambarnya. Yang kedua, sinar yang sejajar suku utama akan dipantulkan melalui fokus utama. Selanjutnya, sinar yang melalui fokus utama akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, selanjutnya pembentukan bayangan pada cermin cembung. Siapa yang mau membantu Ibu membacanya? Ya, silakan. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki lengkungan ke arah luar. Jarak fokus dan pusat kelengkungan cermin cembung berada di belakang cermin. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yang pertama tegak, yang kedua kecil, dan yang ketiga maya atau bayangan tidak berbentuk pada layar. Sudah. Ya. Selanjutnya, sinar datang menuju titik fokus itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, adapun peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, siapa yang membantu Ibu membaca? Ya, silakan Karunia. Nah, silakan Karunia untuk membacakan peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya itu.
Periskop, lensa kaca pembesar, mikroskop, dan kamera, Bu. Ya, boleh sekali pertanyaannya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, cermati anak-anak. Nah, sudah semua megang LKPD? Sudah. Oke. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya anak. Sudah semua megang LKPD anak? Sudah. Sekarang coba lihat, coba cermati petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Nah, perhatikan dengan sesama LKPD yang sudah diberikan. Yang kedua, siapkan surat belajar yang dibutuhkan apa saja? Pulpen, kertas. Sudah semuanya? Sudah. Nah, sudah terdapat langkah-langkah pembuatan di sana? Sudah. Lalu kalian lanjut kerjakan bersama kelompok kalian dengan tertib. Nah, sebelumnya ini bertanya, waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD apakah cukup anak? Cukup. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, kalian harus mencermati video yang ada di tayangan pada Ordo Ibu di sini. Nah, siapa yang tidak mencermati tayangan video Ibu, maka tidak akan bisa menjawab LKPD tersebut. Baik anak-anak, mencermati ya. Baik, Bu.
Isi identitas, nomor absen 1, nomor 2, nomor 3. Apa itu cahaya? Apa ya? Cahaya dan Bu mau bertanya? Ya. Pertanyaan soal nomor 3 kurang jelas. Bagaimana bayang-bayang terbentuk? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di depan Mira dan Aka, bagaimana bayang-bayang terbentuk. Nah, bayang-bayang itu terbentuk dari cahaya yang menghalang. Jadi, kalau misalnya ada tembok dan ia tidak bisa menembus sebagai cahaya, itu kan warna bening. Jadi, kalau tembok itu kan bukan warna bening, maka dia akan terpantulkan. Ya, jawab ya, Aka. Ya, nah, nomor kedua ada kesulitan. Belum dulu. Ya. Nah, sekarang lanjut ke presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Ya, bagus. Ya, baik. Nomor kedua, oleh dia. Silakan dia. Jadi di sini saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektronik karena dapat merambat di ruang hampa udara. Yang kedua, sumber cahaya alami, matahari bulan. Yang ketiga, bagaimana bayang-bayang terbentuk apabila cahaya terhalang suatu benda. Dan yang keempat, pantulan cermin adalah proses perubahan arah bauran cahaya ke sisi medium asalnya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Buat Nah, karena kelompok dia sudah selesaikan hasil kerjanya, apakah ada dari kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda? Oke, berarti sama. Lanjut ke SKPD kegiatan yang kedua. Siapa yang mau maju? Oke, Novi, silahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang soalnya yang pertama, uraikan informasi yang telah dituliskan dari tabel sebelumnya dengan menggunakan kosakata waktu. Cahaya yang berasal dari suatu yang bersinar, misal matahari dan lampu. Cahaya sangat penting untuk beraktivitas pada malam hari. Membutuhkan cahaya buatan seperti lampu ataupun lilin. Sekian, terima kasih. Bersama Novi, sebelumnya boleh Ibu lihat hasil kerjanya. Jadi di sini coba kalian lihat, uraikan informasi yang telah dituliskan pada tabel sebelumnya menggunakan kosakata baru. Nah, sekarang Ibu mau cek bagaimana kosakata yang digunakan oleh Novi dan juga kelompoknya. Nah, cahaya adalah sinar yang berasal dari suatu yang bersinar, misal matahari dan lampu. Cahaya sangat penting untuk beraktivitas. Nah, jadi kelompok Novi dalam kata beraktivitas ini menggunakan kosakata yang kurang baku karena masih menggunakan huruf L sama huruf V. Jadi beraktivitas. Nah, pada malam hari kita menggunakan cahaya buatan seperti lampu dan bintang. Jadi
kelompok Novi dalam kegiatan AKBD yang kedua ada kesalahan ya sedikit tentang kosakata baku dari kelompok Novi ini. Nanti diperbaiki anak-anak semuanya dan dipelajari. Oke. Selanjutnya, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan baik, sudah membuat kegiatan itu menjadi lebih bervariasi. Jadi sekarang Ibu akan lanjutkan dengan pembagian soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini Ibu berikan kepada setiap individu, dikerjakan secara individu, bukan berkelompok lagi seperti tadi. Oke, anak-anak? Ya, Bu. Oke, anak-anak, Ibu berikan waktu kalian mengerjakan soal evaluasi ini selama 5 menit. Cukup? Cukup. Nah, dikerjakan tidak boleh ribut ya. Ya, Bu. Anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Dan kita kumpulkan ya. Sudah lengkap identitasnya ini semua? Sudah. Baik, selanjutnya apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Nah, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah. Sudah semua paham? Sudah. Nah, ada yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tidak. Nah, jadi kita belajar apa aja hari ini, anak? Cahaya. Tentang cahaya, tentang pemantulan cahaya itu bagaimana, tentang kenapa ya, anak? Ya, tentang kosakata baku, tentang bagaimana pemantulan cahaya bercermin cembung lagi cermin datar. Ya, jadi Ibu anggap kalian sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, karena Ibu belum memeriksa soal evaluasi kalian, jadi nanti pada saat minggu depan pertemuan selanjutnya Ibu akan meminta remedial untuk nilai yang kurang dan juga untuk pengayaan untuk yang sudah cukup. Jadi karena soal evaluasi belum Ibu periksa, jadi minggu depan akan Ibu laksanakan ya. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian PR. Coba kalian buka buku paket halaman 43. Sudah semuanya? Sudah. Itu ada soal isian dan juga soal pilihan ganda. Kalian jawab ya, kerjakan di buku tulis. Baik, ada pertanyaan? Ya. Sebelum itu, mari kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak berdiri. Anak-anak kita bernyanyi bersama-sama ya. Baik, Bu. 1, 2, 3, mulai. Shure, shure, teman alam buku tidak meliko. Bisa terus Baik anak-anak, karena tadi kita semua mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa, maka kita juga harus menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa Ibu pimpin, berdoa memulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya anak-anak balas pulang ya. Hati-hati di jalan.